Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, hari ini saya kembali akan membagikan demo ya, video demo tentang fungsi data tabel yang selama ini sudah banyak dikenal pada pemrograman open source PHP MySQL, di mana dengan menggunakan fasilitas atau library data table kita bisa mengakses tabel dengan sangat mudah ya, menampilkan fungsi-fungsi tabel, pencarian dan sebagainya dengan sangat mudah. Nah, kali ini saya akan coba mendemokan sebuah kelas data table yang dibuat dengan Microsoft Visual Box Pro yang kita gunakan untuk membaca tabel yang berisikan 2 juta record ya, atau 2 juta baris dengan menggunakan kelas data tabel ini. Dan ini saya sudah menggunakan cloud database ya, jadi menggunakan cloud, jadi terkoneksi dengan internet secara langsung. Oke, di sini jika Anda ingin mendownload sampel data tabel ini bisa mengklik link ini ya. Di sini saya menggunakan Heidi SQL ini untuk sebagai pengolah datanya ya. Lalu saya juga di sini menyiapkan jika Anda mau, kalau ingin mencoba-coba mengakses atau meremote data cloud data ini, database-nya MVFV Forever. Ini untuk 5 hari $10 ya. Jadi Anda bayar saja $10 dengan saya via PayPal. Ya, nanti akan saya buatkan akun berdasarkan email yang read only, jadi bisa mencoba-coba mengakses database 2 juta record ini ya, secara read only. Jadi bisa dicoba selama 5 hari, silakan. Misalnya untuk melihat kecepatan dari pemrosesan data Microsoft Visual Box Pro dan sebagainya. Kalaupun tidak, juga tidak masalah. Jadi di sini hanya saya mencoba mendemokan tentang kelas data tabel. Ya, di sini sangat mudah caranya. Jadi fungsi kelasnya sudah ada. Jadi kita tidak usah memikirkan lagi bagaimana proses menampilkan tabel itu di grid, lalu bagaimana membuat kotak untuk pencarian data, bagaimana untuk tombol next dan sebagainya. Kita hanya sedikit sekali mengisikan coding ke dalam sebuah form. Oke, kita langsung saja. Di sini saya akan coba dulu tampilkan datanya ya. Kita menggunakan di sini Heidi SQL ya. Jadi saya menggunakan Heidi SQL. Di sini kita gunakan Heidi SQL. Ini ya. Oke, ini saya menggunakan database-nya terletak di cloudcluster.net ya. Di sini saya sudah berlangganan, jadi database-nya di sini. Yang mau join silakan klik link di bawah ya, sehingga peripheralnya saya dapat juga poinnya. Jadi silakan ya, atau mau langsung saja silakan, tidak masalah ya. Nah, di sini saya menggunakan akun read only ya. Jadi akun read only. Kita open saja sini, apakah bisa terkoneksi pembacaan langsung ya secara online. Nah, ini yang tabel yang saya gunakan, tabel salary. Kita tes dulu ya. Jadi ini sudah online. Coba kita tes dulu total recordnya di sini. Nah, ini 2,8 juta ya. Jadi total recordnya 2,8 juta ya. Ini diakses dengan menggunakan Heidi SQL. Jadi cuma satu detikan ya kalau mengakses. Tapi ini cuma menghitung jumlahnya ya. Jadi cuma menghitung total record ya, bukan per kolom atau per filenya juga ditampilkan. Jadi hanya menghitung total recordnya saja. Oke, sekarang kita coba membuka ke Microsoft-nya ya. Ini saya buka Microsoft sini. Kita buka lagi project yang telah lalu ya. DBG. Saya menyimpannya di folder kelas ya. Jadi kalau Anda sudah sempat mengikuti
video pembuatan kelas apa namanya bar proses. Nah, silakan dilanjutkan saja di situ. Nah, di sini saya akan coba buat kelas baru. Jadi ini kelasnya sudah ada. Jadi di video ini hanya demo. Jadi kita buat kelas baru di sini ya. Saya buat kelas atau buat new form dulu. Kita buat new form sini. Nah, ini. Lalu beberapa kode yang kita ketikkan, pertama adalah kode untuk mengkoneksikan library-nya. Tetap harus kita panggil ya. Jadi kita init di init sini. Jadi di sini set approach to PRC umum ya. Di situ saya menyimpan seluruh prosedur untuk membuka koneksi dengan stringnya, koneksi ke data MySQL-nya lewat string. Lalu library-nya ya, set class lib to yang kita buat kemarin, kalau tidak salah namanya itu, saya lupa ya, maaf, kita lihat dulu. CLS umum ya, nama kelasnya CLS umum. Nah, di sini yang file tadi ini PRC umum ini ya. Kita lihat di kelas umumnya sini. Jadi di prosedur init, jadi cuma mengisi di prosedur init CLS umum. Nah, di mana pemanggilan dua coding ini sebetulnya di program utama kita panggilnya. Kita memanggilnya di program utama. Jadi ini sebetulnya diketikkan di program utama ya. Lalu setelah ini, setelah kita masukin, kemudian kita ke activate ya, ke aktivasi, activate. Jadi aktivasi ini, activate ini adalah saat prom itu selesai diinisialisasi, selesai di loading, lalu dia kondisi aktif seperti ini. Nah, kondisi aktif inilah kita pertama kali mengakses data table di sini ya. Tapi setiap kita mengklik pom ini, maka activate akan dijalankan lagi. Nah, supaya jangan sampai memanggil berulang kali. Jadi cari cara memanggilnya itu ini. Ya, saya buat misalnya kita masukin dulu ya di aktivasi ya. Kita masukin dulu misalkan. Kita tambahkan dulu ininya tadi apa namanya kelasnya ya, tambahkan kelasnya, bukan di sini, misal maaf di view ya, ke Windows sini di view, ini form control toolbar bagi yang tidak tampil sini, ini lalu kita aktifkan kelasnya, ini CLS umum ya, kita aktifkan. Nah, ini yang bar data table ya, ini yang kemarin CTR bar proses. Nah, ini yang informasi yang saya edit berdasarkan CTR bar proses, dijadikan apa namanya Windows untuk menampilkan informasi. Saya klik saja ini data table ini, saya masukkan sini. Lalu kita atur saja di sini posisinya, mungkin kita atur lab 0 ya, data table ini. Objeknya kita atur labnya 0, topnya 0, top 0, labnya 0, lab 0 ya, oke. Oke, selanjutnya di sini kita tinggal melebarkan apa namanya pomnya ya. Jadi kita lebarkan pomnya ini sesuai dengan lebar dari baris ini ya. Jadi sini bawa dulu. Kurang lebar. Nah, ini ya, ini kita paskan saja ya. Jadi lebarnya kita paskan dengan objeknya itu. Nih. Ya, kira-kira segini ya. Pas ya. Oke. Pas ya. Jadi ini saya lebarkan dulu. Nah, seperti ini ya. Ini di kelasnya sudah dibuat semua fungsi-fungsi yang ada di sini, sudah ada coding di kelas di sini. Jadi kita tidak perlu mengetikkan coding lagi di sini. Nah, tinggal kita akses activate tadi ya, kita akses activate. Kita form di init tadi, satu di init ketiknya, satu lagi di activate. Nah, di sini kita buat ya. Jadi pertama kita buat untuk membuka filenya dulu di this titik ctr ctr data table ya, data table, ini data table titik prt csql. Nah, di sini kita untuk mengakses apa namanya, mengakses tabelnya. Jadi select, tinggal kita ketik saja di sini select bintang from
Tadi nama tabelnya TRP Salaries, TBV Salaries ya. Ini nama tabelnya TBV Salaries. Kita ketik saja TBV Salaries. Sudah, segitu saja. Kemudian satu lagi yang kita perlu aktifkan adalah memanggil prosedur setupnya ya. This data table, this titik data table titik mtd setup. Nah ini langsung langsung jadi ya. Cuman karena ini kita letakkan di prosedur activate, setiap kita mengklik nanti prosedur ini dipanggil berulang-ulang. Makanya kita kasih satu properties yang menandakan bahwa ini udah sekali saja dipanggil, udah nggak usah dipanggil lagi prosedur ini. Kita buat propertiesnya di sini, new properties namanya PRT-L awal. Kita buat saja isinya F. Di sini ya. Kita kasih F di sini. Add ya. Nah, jadi kita tes di sini. Jika PRT-nya awal tidak benar, this PRT-L awal artinya memang tidak benar kan, karena memang F posisinya, maka prosedur ini dijalankan sekali, lalu kita rubah variabelnya menjadi this PRT-L awal, kita ubah jadi true, sehingga dia tidak akan dijalankan lagi, jadi prosedurnya tidak akan dijalankan. Jadi dijalankan pertama kali saja seperti itu. Dia mengetikkan cuman di prosedur init dan prosedur activate, lalu menambahkan data table tadi ya. Sekarang kita tes coba apakah ini sudah berjalan normal. Kita lihat di sini. Kita tes ya, jalan. Ini connect internet langsung ya. Kita simpan dulu misalnya from data tables 2. Simpan saja. Oke. Nah ini dia langsung. Nah ini didapatkan dari apa namanya? Nah ini datanya langsung masuk seperti ini. Ini sama seperti data table yang ada di apa namanya di program open source. Jadi kalau diketik pencarian sini kita ketik salah satu saja, misalnya IS, kita ketik IS, nah, maka semua yang mengandung IS akan ditampilkan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya GISE, ya, jadi kita ketik GIS, nah itu GISE-nya cuma ada di sini. Ya. Nah kalau kita tekan tombol Go, maka dia akan mencari berdasarkan field ini. Jadi field ini sudah tercipta otomatis ya. Jadi gender dan field ini sudah tercipta secara otomatis. Nah, misalkan kita akan mencari misalnya ini kan di last name yang ada, sementara kita cari first name ya, maka kita klik Go sini. Oke, running query-nya sudah. Nah, nggak ada ya. Jadi nggak ada datanya yang namanya GLS ya. Lalu di sini kita coba misalnya kita kosongkan saja. Go seperti ini. Ini kadang tampil, kadang enggak ya. Nah ini tampil ya. Ini juga sudah otomatis dia mengikuti lebar kolom. Nah seperti ini. Lebar kolom. Ya seperti itu ya. Ini kalau kita lebarkan lagi dia bisa lebar. Nah, ini ya. Ini kalau kita klik seperti ini. Nah ini adalah kalau kita data selanjutnya kita bisa tekan next. Jadi ini ditampilkan setiap kali kita loading data dari server, itu kita minta sebanyak 1000 record ya. Jadi kalau kita minta misalnya 10.000 ya 10.000, kita tambah 10.000 di sini, 10.000 record. Nggak tahu berapa lama ya. Kita coba tes saja di sini. Kalau kita ketik 10.000, go, nah, mungkin agak lama ya. Kita tunggu dulu. Maka akan ditampilkan sebanyak 10.000 record. Jadi ini lumayan lamanya ya. Nah ini ke bawah sebanyak 10.000 record ya. Jadi diakses setiap 10.000 record. Nah, lumayan cepat ya dari Fox Pro ya. Kalau kita refresh lagi, ini mulai dari record yang pertama ya. Ini kembali ke 1 ya, 1 per 1000. Jadi kalau kita 1000 record, 10.000. Oke, kita go saja. Tunggu ya. Ini nggak bisa diklik ya, karena ini nanti hilang otomatis ya. Kalau query-nya udah selesai, hilang otomatis. Ini yang kita buat kemarin di video yang apa namanya plus bar proses ya. Tapi di sini kita gunakan untuk menampilkan
message box ya, gitu. Kita tunggu saja berapa lama kira-kira ya bisa mengakses 10.000 recordnya. Ini tergantung. Jadi di sini kita bisa menentukan banyaknya record yang akan ditampilkan sekali loading. Karena kalau kita langsung akses 2 juta di sini, waduh, itu bisa 15 menit belum selesai ya. Jadi makanya kita tarik perlahan-lahan di sini. Jadi ditariknya pelan-pelan atau sesuai dengan record yang dibutuhkan bisa kita atur di sini. Nah, pencariannya juga sudah berjalan ya. Jadi tinggal mengetikkan kode di init, lalu kode di activate, maka yang ini semuanya sudah berjalan. Tinggal keperluannya nanti kalau mau ditambahkan tombol tambah, tombol hapus, tombol edit ya, itu bisa kita tambahkan lagi programnya, atau misalnya kita akses ke ke menggunakan page frame ya. Jadi kita untuk menambah hapusnya ada di di halaman yang kedua seperti itu. Nah, ini belum sudah nih 10.000. Kita tunggu saja untuk menghasilkan 10.000 record dari record nomor 1 di sini. Nah, oke, selesai nih ya. Jadi udah selesai. Ini ada 10.000 record. Jadi ini semuanya ditransfer ke memorinya Fox Pro ya, memorinya Fox Pro. Jadi di sini kita akan cepat mencari kalau sudah di memori Fox Pro. Jadi kalau crash yang mengandung crash smear ini muncul semua. Jadi kalau kita hapus di sini. Nah, ini tidak ada ngaruhnya dengan PillShot ini ya. Jadi kalau ingin sesuai dengan PillShot, kita tombol go, harus go ini berarti dia narik dari server lagi. Kalau kita ketik langsung ini tidak perlu menarik dari server, makanya cepat. Jadi kalau kita ketik, misalnya kita mencari data Hagimon, nah ini Hagi. Nah, seperti ini. Oke, demikianlah kira-kira video demo menggunakan data table class ya, sehingga sangat memudahkan kita untuk meretrieve atau menampilkan data table walaupun jumlahnya cukup banyak. Jadi kita bisa menggunakan pembatasan seperti ini untuk memudahkan kita menarik data dari server sehingga tidak ditarik secara langsung semuanya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If you like this video, please subscribe, like, comment and share. Have a nice day. Thank you for watching.